Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk lagi ke ilmu budaya dasar. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya, tentang manusia dan keberadaban. Kali ini memang slide-nya agak cukup panjang, 23 slide, dan materinya juga cukup padat. Jadi saya akan berikan sesuatu yang simpel saja untuk pertemuan kali ini. Oke, next ke slide selanjutnya. Nah, sesuai yang ada di RPP, kita di sini ada bahan kajian. Bahan kajian yang akan dipelajari dalam manusia dan keberadaban itu adalah adab dan keberadaban itu sendiri. Yang kedua adalah pandangan agama, kemudian ketiga kebebasan berserikat, keempat demokrasi, kelima nilai keberagaman. Nah, di sini sebenarnya itu lebih banyak dipelajari pengantar, maaf, di pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila itu sendiri. Nah, di sini nanti kita akan review sedikit, dan ketika misal ada beberapa pertanyaan yang harus dipertanyakan, boleh langsung ke forum atau teman-teman bisa cari diskusi di tempat lain. Misal tentang demokrasi, ada beberapa dosen yang jauh lebih mendalami tentang demokrasi itu sendiri. Kemudian pandangan tentang nilai keberagaman dan kebebasan beragama. Ya, untuk tatanannya adalah manusia dan keberadaban. Yang pertama itu adalah adab dan keberadaban sendiri. Kemudian yang kedua adalah pandangan agama, ketiga kebebasan berserikat, keempat demokrasi, kelima nilai keberagaman. Dan yang keenam adalah artikel. Seperti biasa kita akan mempelajari, mulai menganalisis artikel ya, karena ini adalah hal-hal yang harus teman-teman pelajari sejak dini ya. Karena apa? Karena membiasakan untuk belajar, kemudian membiasakan untuk membaca, dan kemudian membiasakan untuk menganalisis akan mempermudah teman-teman mempelajari yang namanya program studi manajemen. Jadi definisi adab dan keberadaban sendiri sebenarnya lebih mirip ke arah kebudayaan ya. Cuman di sini kenapa sih kok diperbedakan antara manusia dan kebudayaan, kemudian manusia dan keberadaban? Ya karena manusia dan kebudayaan akan erat kaitannya dengan budaya sehari-hari dan senian ya. Maka dari itu setelah kita mempelajari manusia dan kebudayaan, kita mempelajari manusia dan keindahan. Tapi kali ini kita akan mempelajari manusia dan adabnya atau keberadaban, itu yang kemudian akan kita lanjutkan dengan pembelajaran manusia dan lingkungannya. Jadi di sini teman-teman mempelajari bahwa seperti apa sih adab dan keberadaban yang ada di Indonesia, dan kemudian apa sih yang teman-teman harus lakukan sebagai orang manajemen, kemudian mempelajari manusia dan lingkungan serta manusia dan keberadaban itu sendiri. Nah, di sini menurut Kuncoro Ningrat bahwa keberadaban diistilahkan sebagai civilization yang biasanya dipakai untuk menyebut unsur-unsur kebudayaan yang dianggap halus, maju, dan indah. Misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, dan organisasi kenegaraan. Nah, sedangkan kata beradab sendiri merupakan akhlak, kesopanan, atau kehalusan budi pekerti yang berasal dari bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari inti dari keberadaban yang tersusun dari nilai, kelompok tertentu, dan tantangan zaman. Nah, jika terdapat perbedaan tantangan zaman, maka akan berbeda pula nilai yang dipakai. Dan kenapa inti dari keberadaban itu kelompok tertentu? Itu karena nilai inti dari keberadaban itu dilakukan oleh sebuah kelompok kecil maupun besar. Nah, itulah dianggap yang namanya keberadaban. Nah, selanjutnya, manusia sebagai makhluk yang beradab dimaksudkan pribadi manusia itu memiliki potensi sebagai berikut: berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. Nah, dalam manusia dan keberadaban, adab memiliki hubungan erat dengan moral, norma etika, dan estetika itu sendiri. Nah, ketika kita membicarakan inti dari peradaban itu sendiri, kita akan mempelajari tentang dinamika peradaban, karena eh, keberadaban itu tidak lepas dari nilai-nilai yang dibawa dan kelompok tertentu. Nah, di sini dalam perbedaan tantangan zaman ya yang akan ditemui juga di setiap generasi, maka manusia akan mengalami perbedaan dinamika peradaban. Nah, manusia harus mampu melakukan perubahan dan bersiap untuk melakukan perubahan itu pula. Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya kata globalisasi. Ini akan sangat sering kita pelajari ya tentang globalisasi. Kenapa?
Karena ini adalah proses ilmiah yang akan membawa seluruh bangsa semakin terikat satu sama lain dengan menyingkirkan batas geografi, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, kemudian tentang urbanisasi. Terkait dengan urbanisasi merupakan perpindahan manusia dari desa menuju kota untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih modern. Nah, di sini menurut Ibnu Khaldun melihat proses peradaban sebagai organisasi manusia kelanjutan dari proses tamadun atau urbanisasi itu sendiri. Nah, kemudian modernisasi merupakan perubahan yang pola hidup masyarakat menjadi lebih kompleks. Nah, di sini teman-teman bisa mengingat ya industri 4.0 yang dulu kita pernah pelajari di pengantar manajemen dan di era society 5.0. Nah, silahkan nanti teman-teman mengingat kembali dengan cara akses kuisnya kita akan lihat perbedaan apa sih 4.0 dan 5.0 tentang era society ini. Nah, di kuis akan memberikan pertanyaan tentang perbedaan dari kedua tersebut. Silahkan diakses. Ya, di sini kita masuk dalam faktor perubahan yang mempengaruhi cepat atau tidaknya ya dalam perubahan ini adalah yang pertama kontak dengan budaya lain, yang kedua sistem pendidikan formal yang baru, ketiga sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, keempat toleransi terhadap perilaku menyimpang, kelima sistem stratifikasi masyarakat yang terbuka, keenam penduduk yang heterogen, ketujuh ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, kedelapan adanya orientasi masa depan, dan kesembilan adanya nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Nah, ketika ada faktor yang memperketat, maka ada faktor yang menghambat pula dari proses perubahan ini. Nah, kita masuk pada faktor-faktor penghambat, yaitu yang pertama adalah kurangnya kontak sosial. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Keenam, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing maupun sikap tertutup kepada masyarakat yang lain. Ketujuh, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Kedelapan, adanya adat atau kebiasaan masyarakat yang berbeda. Dan kesembilan adalah adanya nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya dilakukan hanya sebagai tiga ya. Nanti kita akan bahas di bawah. Ya, kita akan masuk pada contoh dari inti-inti perubahan ini ya. Nah, di sini setiap nilai yang dibawa di setiap generasi, kemudian di setiap kelompok tertentu akan memiliki perbedaan. Nah, misalnya di Indonesia, kita sering lihat bahwa ada candi, misal Candi Borobudur atau Candi Gedong Songo, kalau teman-teman pernah dengar ya. Nah, itu di Indonesia mungkin, tapi ketika kita lihat di Mesir, kita lihatnya adalah bentuknya piramida. Nah, di sana sama-sama artefak yang meninggalkan eh, corak peradaban yang terjadi pada saat itu. Nah, yang pertama misalnya kita lihat di Yogyakarta ada Candi Borobudur, kemudian kita masuk ke generasi selanjutnya, kita masuk ke Keraton Yogyakarta. Nah, dari Keraton Yogyakarta ini kemudian kita sekarang bisa lihat kalau misalnya teman-teman udah pernah ke Jogja ya, kita pernah lihat Bandara Internasional Yogyakarta yang terbaru, itu luar biasa bagusnya. Dan ya seperti itu. Jadi ada perubahan ya dari misal dari pertamanya itu candi, hanya candi aja itu karena tatanan batu, kemudian menjadi Keraton Yogyakarta di sana dengan kebudayaan yang sangat kompleks. Nah, kemudian kita sekarang juga sudah mengenal yang namanya Bandara Internasional di Yogyakarta. Itu Anda bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya. Nah, kemudian kalau di Semarang nih ya, kalau di Semarang itu juga ada yang namanya Candi Gedong Songo. Kemudian setelah dari Candi Gedong Songo itu muncullah Klenteng Sampokong. Itu perbedaan generasinya cukup jauh ya. Kemudian dari Klenteng Sampokong itu kita lihat ada di Lawang Sewu di daerah sana juga. Nah, dari Lawang Sewu kemudian kita lihat ada stupa Tugu Muda itu dengan generasi yang berbeda. Kemudian Tugu Muda ini sekarang kalau saya lihat apa sih yang terbaru di Semarang itu yang bentuknya bangunan itu macam kalau misalnya teman-teman pernah ke sana juga itu namanya Mall Paragon.
itu masih yang biasa banget. Nah, ke depannya kita akan lihat juga ada perkembangan mall yang sangat luar biasa, di mana dia punya LCD yang sangat bagus ya, dan itu memperlihatkan ada kolam atau ada apa namanya ikan-ikanan atau akuarium yang sangat besar di atap di atap mallnya itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan cukup menarik gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai menganalisis nih di forum. Nah, tentang kotanya teman-teman itu tuh dari yang awal banget itu yang ditinggalkan artefaknya seperti apa sampai yang sekarang yang paling modern yang teman-teman pernah lihat. Ya, ini dalam pola perubahannya kita punya 3 cara, yaitu evolusi, difusi, dan akulturasi. Nah, evolusi, difusi, dan akulturasi bisa teman-teman baca sendiri, karena lebih jelasnya kita tidak akan mempelajari hal tersebut secara mendalam untuk mengantar ilmu budaya dasar ini. Jadi, teman-teman bisa dibaca saja, kemudian ketika pengen cari contohnya, silahkan teman-teman searching ya ini ke arah pembelajaran ilmu sosial seperti itu. Terkait dengan pandangan beragama, kenapa sih peradaban juga harus melihatkan pandangan beragama? Nah, karena pandangan beragama ini sendiri menjadi pokok fondasi etika dan norma yang terjalin di dalam sebuah kelompok tertentu. Nah, pandangan beragama ini bukan berarti akan merujuk pada salah satu agama tertentu, tapi kita akan mempelajari bahwa agama ini menjadi tiang pondasi tentang perilaku itu sendiri dalam sebuah kelompok. Ya, kita masuk manusia dan agama. Manusia dan agama erat kaitannya dengan hakikat manusia sebagai Tuhan. Nah, jadi di sini ya ada gambar sebagai hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu dan makhluk sosial budaya. Nah, dalam pandangan positifme ya atau yang biasa kita kenal sekarang materialism, jika sains dan teknologi sudah maju, masyarakat tidak membutuhkan agama lagi, sebab semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Nah, dalam pembahasan kali ini sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dikaitkan manusia dan agama itu sendiri. Yang pertama, apakah keinginan manusia betul-betul mampu dipenuhi oleh sains dan teknologi saja? Dan kemudian yang kedua, bagaimana ia mampu memenuhi keinginan yang tidak terbatas? Dia tidak ingin mati dan lain segala macamnya. Dan kemudian ketiga, apakah teknologi itu sangat canggih hingga mampu mengatasi persoalan tersebut? Nah, di sini kebanyakan ahli studi keagamaan sepakat bahwa agama sebagai sumber nilai, sumber etika dan pandangan hidup yang dapat diperankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, alasan yang melatar belakangi manusia terhadap agama itu alasannya adalah fitrah beragama. Karena pada umumnya atau pada hakikatnya ya manusia sebagai makhluk Tuhan ini membutuhkan yang namanya pijakan atau dasar sebagai panduan untuk melakukan perjalanan. Nah, kemudian kemampuan manusia itu terbatas. Nah, teknologi apakah bisa sih bikin kita untuk tidak mati? Nah, karena di sana kita harus memahami hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Ya, tantangan setiap manusia dalam beragama adalah hawa nafsu dan keserakahan serta godaan manusia yang tidak pernah puas tentang apa yang telah diperoleh. Nah, tanggung jawab manusia sendiri sebagai makhluk Tuhan adalah menuntut ilmu pengetahuan, kemudian menjaga, memelihara diri dan keluarga dari sesuatu yang menimbulkan bahaya dan kesengsaraan. Kemudian menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, saling tolong-menolong dalam menegakkan kebenaran dan kesabaran, kemudian memakmurkan bumi dan segala isinya. Memakmurkan bumi dalam arti mensejahterakan kehidupan di dunia. Dan kemudian selanjutnya berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, seperti pada fakir miskin, serta kepada anak yatim, dan menjaga hubungan diri dengan Tuhan, atau beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, bab kebebasan berserikat. Ya, kebebasan berserikat itu apa sih sebenarnya? Ya, kita akan bahas di bawah. Ada yang tahu arti kata berserikat? Ya, berserikat ini adalah memiliki sebuah perkumpulan ya. Nah, di sini merupakan sebuah sebenarnya bentuk hak asasi dari manusia itu sendiri. Nah, yang salah satunya itu adalah diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 28.
Nah, dalam manajemen, hak berserikat juga memiliki peran penting seperti jaminan kepada keselamatan manusia dalam bekerja. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 9 Konvensi Internasional Organisasi Perburuan Internasional pada tahun 1948. Pengaplikasian kebebasan berserikat muncul dan diwujudkan dalam bentuk serikat pekerja untuk melindungi hak-hak pekerja dari para pemberi pekerja ya. Nah, hak serikat pekerja ini untuk bertindak atau berfungsi secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali yang telah diusulkan oleh hukum yang diperlakukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau demi untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang lain dan kebebasan orang lain. Nah, kenapa sih sebenarnya kita wajib tahu tentang kebebasan berserikat ini? Silahkan akses forum teman-teman. Bahan kajian selanjutnya adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini sebenarnya sebuah kata-kata yang tidak hanya bisa digambarkan dengan pemilu. Nah, di sini saya punya pertanyaan. Apakah teman-teman pernah memahami demokrasi bukan sekadar pemilu? Ya, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, demokrasi atau asal katanya itu adalah demos, kratein atau demos kratos atau pemerintahan rakyat. Nah, demokrasi ini adalah sebuah keadaan negara di mana dalam sebuah pemerintahannya kedaulatan berada di atas tangan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam keputusan bersama rakyat, dan rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, kekuasaan rakyat. Nah, ini menurut Tritanto CS tahun 2007. Nah, demokrasi juga dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan. Kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif sebagai proses konversi dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. Nah, ini menurut Bakri pada tahun 2009. Nah, prinsip dasar demokrasi sendiri adalah kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi prinsip dasar ini adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Itu menurut Ismaun dalam Bakri 2009. Ya, selanjutnya jenis-jenis demokrasi. Ada demokrasi rakyat, demokrasi sederhana, demokrasi barat, demokrasi komunis, demokrasi semu, dan demokrasi Pancasila. Secara lebih ringkasnya, saya akan memberikan di dalam slide ini. Namun ketika teman-teman ingin melakukan diskusi, saya sarankan untuk datang ke, saya rekomendasikan untuk ke Bapak Alan atau Bapak yang Bapak dosen yang mengajar tentang kewarganegaraan, beliau akan memahami dengan baik dan bisa menceritakan dengan baik tentang demokrasi ini sendiri. Ya, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia ini, ada hal-hal yang kita perlu pelajari ya terkait dengan demokrasi itu sendiri. Dalam kurun waktu 67 tahun merdeka, terjadi beberapa perubahan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 5 Juli 1959, di sana ada demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua adalah demokrasi terpimpin yang mulai pada tanggal 5 Juli 1959 sampai Oktober 1965. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan demokrasi konstitusional itu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 98. Nah, kemudian yang sampai sekarang terjadi dari 98 adalah demokrasi Pancasila. Nah, menurut Azumardi, terdapat 4 syarat yang dapat menjadikan pertumbuhan demokrasi lebih memberikan harapan. Itu adalah peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pemberdayaan kelompok masyarakat sehingga hubungan masyarakat dan negara berimbang, kemudian hubungan internasional adil dan seimbang, dan yang keempat adalah sosialisasi pendidikan kewarganegaraan. Pada bahan kajian yang kelima ini kita masuk pada nilai keberagaman. Ya, keragaman di sini memiliki arti bahwa manusia memiliki perbedaan dalam sifat, ciri khas, perilaku, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas dalam unsur-unsur ya. Nah, kemudian keragaman ini tidak terjadi pada setiap individu namun juga terjadi pada kelompok sosial. Nah, di sini hakikat manusia seperti yang saya jelaskan tadi, makhluk sebagai makhluk Tuhan, tadi kita bahas di pandangan beragama, kemudian sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial budaya. Nah, setiap manusia memiliki hakikat yang sama, maka terjadi kesetaraan yang sama walaupun kita memiliki keberagaman. Nah, dari nilai-nilai keberagaman ini terdapat unsur yang mempengaruhi keragaman masyarakat itu sendiri. Nah, di sini adalah ada pembelahan horizontal dan vertikal ya. Horizontal itu
tidak berbeda derajat, tapi kalau vertikal itu kan yang lurus ya, sumbu Y. Nah, kalau misalnya pembelahan horizontal itu sumbu X. Nah, di pembelahan horizontal ini sendiri ada etnis, ras, asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat perilaku atau perilaku, agama, dan pakaian serta makanan. Nah, kemudian secara vertikal adalah penghasilan ekonomi, pendidikan, pemukiman pekerjaan, kependudukan, dan sosial politik. Ya, pada artikel kali ini saya akan membuat menjadi lebih padat dalam satu paragraf saja. Dan di sini problemnya adalah pada sebuah perusahaan multinasional yang bergerak pada bidang pertambangan yang ada di Indonesia, memiliki jumlah pekerja luar negeri lebih dari pekerja Indonesia. Karena alasan etnis Indonesia tidak cekatan dan memiliki tingkatan toleransi pada kesalahan lebih tinggi daripada etnis yang lain. Nah, apakah menurut Anda terjadi diskriminasi pada kasus tersebut? Nah, kemudian yang kedua, apakah yang Anda lakukan jika Anda merupakan orang yang berpengaruh dalam perusahaan tersebut? Nah, silakan akses kuisnya, silakan jabarkan dalam eh, salah satu poin yang akan saya buka di dalam kuis. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa kita masih akan ada di pertemuan kelima dan pertemuan selanjutnya sampai UAS nanti berlangsung. Jangan lupa tetap akses daftar hadir, kuis, dan forum. Ya, sampai bertemu lagi.